Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Bagus sekali, ternyata masih banyak ya yang ingat tentang materi pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita bahas mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menelaah perkembangan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangan pendidikan pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang terakhir, yang keempat, pastinya peserta didik dapat melaksanakan presentasi dan menyajikan hasil presentasi mengenai perkembangan sosial, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Untuk penilaian ada 3 kriteria ya. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian pengetahuan. Nanti untuk yang pengetahuan ada 5 soal, Ibu kirim menggunakan Google Form. Nanti Ibu akan mengirimkan satu gambar ya. Nanti silahkan diamati dan diberi tanggapan. Tanggapannya boleh berupa pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahiri dari kelompok 1. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom atau nasional agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan
Warta Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufi dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada tahun 1950-an. Murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali, dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambahkan jumlah fakultas di universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam, didirikan Institut Agama Islam Negeri. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, didirikan sekolah tinggi teologi dan seminar-minari. Selanjutnya didirikan pula perguruan tinggi Islam, Kristen, dan Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Amalia dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bidang kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyurin. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik. Bagus sekali ya anak-anak, presentasinya sudah berjalan lancar. Banyak juga dari teman-teman yang menanggapi pertanyaannya dan juga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Mari anak-anak, kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Boleh perwakilan satu saja. Betul sekali ya yang disampaikan Mbak Novika. Memang pada masa demokrasi terpimpin, semua aspek dari kehidupan sosial, kemudian pendidikan dan kebudayaan sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya Partai Komunis Indonesia. Kenapa? Karena memang dari awal Insinyur Soekarno mensejajarkan antara nasionalis, agama, dan komunis. Jadi di sini PKI memang punya peran besar dalam pemerintahan di semua aspek, di semua bidang.